Itu membuat saya geram sekali tentunya gitu ya kan. Karena apa? Menurut saya orang ini sebenarnya nggak ada duit gitu kan. Tapi ada satu yang kurang. Perangai, kelakuan, ya, adab dan akhlak kamu kurang baik gitu loh. Saudara, sekarang ni saya jadi malu tau nak keluar bilik jalan-jalan di Bandung ni. Dia punya tahap malu tu sampai kening saya ni barat tokak melekat dengan kuat. Korang ada seorang orang kita ni, dia datang Indonesia, dia tak ikut resmi hakikat. Kalau datang rumah orang, butakan mata. Kalau keluar rumah orang, pisukan mulutnya amboi dia. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang berita yang lagi viral, di mana ada TikToker Malaysia yang datang ke Indonesia, khususnya ke Jakarta. Dan TikToker ini mereview tempat-tempat di Jakarta dan juga makanan-makanan di Jakarta, tapi sayangnya dengan memberikan rating 0 dari 10. Dan apa yang direview oleh TikToker Malaysia ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. TikToker ini mengatakan kalau dia mereview restoran-restoran ataupun hotel-hotel mewah yang ada di Jakarta. Ternyata apa? Ternyata yang direview itu makanan yang ada di warung-warung. Dan sempat mengunggah foto-foto dan sontak menimbulkan reaksi keras dari netizen Indonesia. Ternyata bukan dari netizen Indonesia aja yang mereaksi keras. Reaksi keras juga datang dari netizen Malaysia sendiri. Dan bagaimana komentar dari teman-teman? Silakan tonton video ini sampai habis. Seorang warga Malaysia baru-baru ini dihujat oleh banyak warganet Indonesia. Pasalnya, pemilik akun TikTok bernama Intan Nurliana ini datang ke Indonesia, lalu memberikan review kota Jakarta yang dinilainya sangat buruk dan kotor. Ia juga mengunggah beberapa foto sudut kota yang tampak kotor dan kumuh. Tak cukup sampai di situ, ia juga mengunggah foto makanan yang dipesannya, dan mengatakan bahwa makanannya kotor. Tentu saja, kontennya tersebut viral, dan membuat banyak warganet Indonesia geram. Tak sedikit warganet yang mengunjungi akunnya, dan memberikan komentar pada unggahan Intan Nurliana. Mayoritas warganet mengatakan bahwa jika ia menginginkan tempat yang bersih, mengapa tidak berkunjung ke mall saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh dari seorang warga Malaysia yang datang ke Indonesia, ya kan? Setelah datang ke Indonesia, bukannya memuji Indonesia, tapi malah menjelek-jelekan Indonesia itu, dan itu membuat saya geram sekali tentunya, gitu ya kan? Karena apa? Menurut saya orang ini sebenarnya nggak ada duit, gitu kan? Karena nggak ada duit, jadi dia itu nginepnya di hotel bintang 2 atau bintang 3 ya mungkin ya kan. Terus makannya juga di pinggir-pinggir jalan gitu, dan dia itu bilang restorannya, aku kasih lihat ya. Nah, ini adalah paspornya dia ya gitu. Jadi dia lagi udah mau balik nih ke negaranya sana gitu. Nah, dia ini makan di pinggir jalan gitu, tapi dia bilang ini adalah restoran gitu ya kan. Nah, ini VT-nya dia ya, salah satu VT-nya dia. Nih dia bilang, another restoran yang kotor, semua restoran kita orang pergi kotor kata dia gitu ya kan. Tapi Grab drivernya dialog ramah, dia bilang seperti itu kan. Nah ini kita bisa lihat ya kan, dari piringnya aja ini bukan restoran gitu ya kan. Ini adalah warung gitu ya, beda dengan restoran. Nanti saya kasih lihat ya, restoran di Indonesia itu seperti apa gitu ya kan. Dia komen lagi tentang hotel ya, nih dia, tapi nasib hotel Aibuk Lawa murah, tapi sekitar hotel lorongku tuh kotor ya, tikus besar, kucing, apalah dan sebagainya. Ini ya, dia di VT-nya dia itu gitu. Nah kita lihat ya, dari sisi hotelnya aja udah kelihatan, ini hotel bintang berapa gitu, ini nggak mungkin lah hotel bintang 5. Dia sebenarnya ini adalah low budget gitu. Kayak mana ke orangnya
nggak usah saya sepil, kasihan ya. Karena dia kayaknya udah ketakutan gitu ya. Karena ya begitu videonya dia itu viral, dia langsung kayak tadi sore sih sekitar jam 6:30 ya. Itu belum di private, tapi sekarang itu jam 21 atau jam 9 malam itu sekarang udah di private akunnya gitu. Jadi ya mungkin dia udah ketakutan karena biasalah ya, warga negara kita itu kalau negara kita itu dijelek-jelekin pasti mereka akan pada silaturahmi ke sana gitu kan ya. Ya gini ya teman-teman ya, menurut saya ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran ya buat negara kita sebenarnya gitu ya kan. Oh ya, saya mau nunjukin restoran itu seperti apa sih kalau yang di Indonesia ya kan. Nih saya tunjukin nih buat buat si mbak-mbak ini ya, karena dia cewek ya kan, cewek masih muda sebenarnya, kasihan juga sih gitu. Tapi ya dampak atau efek dari yang ditimbulkan statusnya dia itu bisa meluas ke negara-negara lain, bisa ngejudge bahwa oh negara Indonesia itu kotor ya, bahwa negara Indonesia itu jorok ya dan lain sebagainya gitu. Padahal dia sebenarnya orang ini nggak punya duit gitu, dia tidak mampu ke restoran-restoran yang dibilangnya ya restoran mewah gitu. Padahal di Indonesia ini banyak sekali restoran-restoran yang bersih. Ini aku tunjukin nih kayak apa restoran yang bersih di Indonesia ya. Oke. Nah, ini baru namanya restoran, iya kan? Nih tempatnya bersih. Ini beberapa waktu yang lalu saya sempat ke sana gitu ya. Terus cozy tempatnya gitu. Terus pemandangannya juga indah, bersih, rapi, higienis gitu. Ini penerima tamunya juga cantik, waitressnya juga bersih. Lihat nih ruangannya juga sangat bersih gitu ya. Jadi yang tadi dia makan itu bukan restoran tapi warung. Nah, restoran itu begini ya kan. Dan kalau ingin mendapatkan hotel dan lingkungan yang bersih ya cari hotel bintang 5 gitu. Jangan di hotel bintang 3 atau bintang 2 gitu ya kan. Kalau Anda nih tadi ya khususnya buat warga negara Malaysia yang jelek-jelekin itu ya. Kalau kamu mau yang bersih, yang higienis, yang cantik, yang indah, yang nyaman, pergilah ke hotel bintang 5. Jangan-jangan salah satu warga negara Malaysia ini nggak ngerti gitu tingkat atau rate hotel itu seperti apa gitu ya kan. Nah, hotel itu kan ada kelasnya masing-masing gitu kan. Ada hotel bintang 3, ada hotel bintang 4, ada hotel bintang 5. Kalau kamu pergi ke hotel bintang 5, pasti akan sangat nyaman sekali. Makanya kalau nggak punya duit banyak, jangan datang ke Indonesia gitu ya kan. Orang-orang yang datang ke Indonesia itu memang sebaiknya adalah orang-orang yang berduit gitu. Karena memang di Jakarta, terutama di Jakarta, biaya hidup itu nggak murah ya kan gitu. Jadi kalau nggak punya duit sebaiknya ya nggak komen yang macem-macem gitu ya kan. Nah, ini sebenarnya pelajaran buat pemerintah kita juga, terutama Kementerian Pariwisata ya kan. Nah, kenapa? Nah, ini kita mungkin boleh mencontoh negara tertentu ya, saya sebutkan di sini, koreksi kalau saya salah, negara Thailand, di mana setiap warga negara asing yang datang ke negara Thailand itu wajib membawa uang Thailand ya, per orangnya itu kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah gitu ya, kurang lebih sekitar 15.000 baht ya kan. 15.000 baht itu kalau sekarang itu setara mungkin sekitar 6 jutaan lah ya gitu. Jadi kalau kita nih datang ke Thailand itu tuh kita harus membawa mata uang baht ya sebanyak 15.000 baht per orang gitu. Sehingga dengan demikian bahwa warga negara asing yang datang ke negara Thailand itu otomatis dia sudah punya duit gitu kan. Nah, di situ mereka pasti akan melakukan pembelanjaan dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan pemerintah Indonesia sebaiknya juga seperti itu ya. Jadi warga negara asing yang masuk ke Indonesia melakukan wisata, itu alangkah baiknya kalau misalnya mereka tuh diperiksa juga gitu ya, bahwa uang tunai rupiah enggak, misalnya minimal 10 juta gitu ya per orang gitu. Dengan demikian memastikan bahwa warga negara asing ini memang
memang punya duit untuk belanja di negara Indonesia gitu. Makanya mungkin kalau Thailand itu ya banyak warga negara asing yang karena dia udah punya duit kan membelanjakannya ke belanja-belanja atau tempat belanja-belanja yang berkelas. Sehingga dengan demikian apa yang sampai setelah mereka pulang ke negaranya mereka merasa puas gitu kan. Tapi kalau misalnya ini kayak kita belajar dari pengalaman ini ya, kayak misalnya warga negara asing ini ke Indonesia itu tidak membawa uang rupiah yang cukup, maka dia akan ngirit kan. Kalau dia ngirit, dia akan nginep di hotel-hotel bintang 3, bintang 2 gitu ya. Atau mungkin ya gitu, dia akan misalnya masuk ke restoran ya nggak sesuai dengan ekspektasinya dia, sehingga dia membuat konten yang buruk tentang negara kita tercinta ini. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi sesuatu perubahan nantinya ya ke depan buat Kementerian Pariwisata. Maaf ya Pak, ini saya kan hanya memberi masukan ya kepada pemerintah supaya ya karena penting sekali ya konten kreator yang terutama warga negara asing yang datang ke Indonesia itu akan membawa berita ke seluruh dunia atau akan membawa berita ke negaranya masing-masing gitu. Jadi jika berita ke negaranya masing-masing itu kurang bagus, tentunya kan ini akan merugikan ini ya negara kita Indonesia gitu. Dan lagi untuk konten kreator atau turis asing yang seperti ini misalnya kayak mbak-mbak ini yang memberikan review jelek dan lain sebagainya itu bisa dikenakan punishment, misalnya di blacklist untuk tidak masuk lagi ke negara Indonesia gitu. Karena percuma juga kan. Siapa yang udah tonton VT ini ya, ada orang Malaysia yang pergi liburan ke Indonesia. Setelah dia bikin konten ini, dia ada bikin story kayak gini. Nah, kita baca ya. Benda ini bukan nak harapkan kerajaan bertindak, tapi kita sebagai manusia ada tindakan jaga kebersihan bersama. Tak kira mana baik di KL atau di mana saja. Ada juga yang paham, kita banding dari segi di KL pun ada yang kotor, tapi tidak seteruk yang dibayangkan. Dibayangkan ya. Mesti kena komplain dan akan ambil tindakan. Biar murah asalkan bersih, itu ja. Biarpun murah tapi kebersihan nomor 1, sedap nomor 2. Yang bikin Koko nggak terima tuh kayak gini. Dia memposting sesuatu dengan caption yang tidak sesuai dengan apa yang dia fotokan gitu loh. Kayak ini, ada restoran yang kotor. Semua restoran kita orang pergi kotor weh. Ini bukan restoran. Ini bukan restoran. Kalau di Malaysia namanya kedai makan. Kedai. Dan ini kan warteg ya. Kita orang Indonesia mah udah terbiasa gitu loh. Mungkin dia baru datang dan baru lihat, dia kaget. Tapi ya nggak harus seperti ini kalau misalnya tidak tahu apa-apa. Nah, yang bikin tambah gua pengen marah lagi ini nih. Kita orang makan dekat restoran je, tapi still kotor. Cawan berkulat. Nasi ada macam ulat tuh. Padahal nampak elok je. Kan dalam gambar nih tuh. Nasi berulat, lu bayangin aja. Jadi di bayangan dia itu dia pergi ke restoran bintang 5. Padahal kenyataannya yang dia pergi itu yang kayak warung makan gitu loh, atau tempat makan, bukan restoran. Kalau tempat-tempat yang kayak dia fotokan tadi di Malaysia tuh bilangnya kedai, bukan restoran. Kak Inai, dengerin baik-baik ya. Kamu cantik sebagai wanita. Kamu pakai kerudung, pakai tudung, Masya Allah. Dan pakaiannya pun rapi. Tapi ada satu yang kurang. Perangai, kelakuan, ya, adab dan akhlak kamu kurang baik gitu loh. Dulu mak bapak saya pernah ajarkan saya kalau pergi ke tempat orang dimanapun itu berada ya, kita harus pura-pura buta. Kalau keluar dari tempat itu kita harus pura-pura bisu. Itu yang diajarkan orang tua saya. Si Kak Inai ini nggak tahu diajarkan apa enggak yang seperti itu. Jadi semua ini tuh dia membayangkan dia liburan mewah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu loh. Saudara, sekarang ni saya jadi malu tau nak keluar bilik jalan-jalan di Bandung ni. Dia punya tahap malu tu sampai kening saya ni badak tokak melekat dengan kuat. Korang ada seorang orang kita ni, dia datang Indonesia, dia tak ikut resmi hakikat. Kalau datang rumah orang, butakan mata. Kalau keluar rumah orang, pisukan mulutnya amboi dia. Dia cakap, Jakarta ni kotor lah, tak cantik lah. Itu imajinasi dia saja. Bilik saya bersih cantik je.
Tapi dia cakap luar hotel. Jom kita tengok luar hotel. Ni bilik saya seorang diri. Di ruang tamu yang ada. Kita nak tengok luar hotel. Luar hotel. Cantik bersih saja. Saya ni berani angkat 4 jari lah menyatakan dah lebih sepekan saya di Indonesia ni, susah nak jumpa tempat yang ternoda dengan sampah sarap yang tak bersusila. Rakyat mereka ni tinggi tata krama. Tempat wisata debuan syurga. Anda kata saya ni berdusta? Lalu kenapa saya habiskan wang ringgit bercuti di Indonesia hingga Ramadan sepurnama lamanya? Oke teman-teman, demikian reaksi-reaksi keras dari netizen Indonesia terhadap apa yang dikatakan oleh TikToker dari Malaysia. Mereview tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Dia mengatakan kalau ini adalah tempat-tempat mewah seperti restoran dan juga hotel-hotel mewah. Tetapi yang direview oleh TikToker Malaysia ini ternyata hanya sekedar menu-menu makanan yang ada di warung-warung pinggir jalan dan gak tahu tempat menginap mereka itu seperti apa. Dan bukan hanya dari netizen Indonesia saja yang mereaksi keras atas pernyataan dari TikToker Malaysia ini, reaksi keras juga datang dari netizen Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian reaksi-reaksi terhadap pernyataan yang sombong dari TikToker dari Malaysia. Sepertinya TikToker ini sangat low budget sekali. Oke teman-teman ya, demikian. Dan bagaimana komentar dari teman-teman? Silakan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.